sekian puluh kali kita beraudiensi di ruangan ini, dan insya Allah bagian dari kewajiban kita untuk istiqomah menyuarakan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Dan sejatinya suara yang sama tadi ini juga harus disampaikan oleh wakil rakyat, pemerintah daerah, mengajukan kepada pemerintah di atasnya untuk menyuarakan yang sama, amar ma'ruf nahi mungkar. Dan tentu sebetulnya sebagai representasi dari perwakilan rakyat lebih peka, mestinya lebih cepat, justru menggalang, mengagregasi pikiran, perasaan umat dalam menyalurkan pendapat, pandangan tentang berbagai hal. Dan kali ini kami datang bersama rombongan para alim ulama, para tokoh umat yang dalam aliansi umat Islam Sumedang, ingin menunjukkan sikap kita berkaitan dengan pembakaran yang terjadi di Swedia, kemudian Belanda, demikian juga Denmark, dan kejadian-kejadian yang berulang di negara-negara lain sebelumnya. Dan di negeri ini juga tak terkecuali berulang kali penistaan Islamofobia itu ditunjukkan. Tidak hanya itu, ajarannya juga, para ulamanya juga, hingga organisasi-organisasi yang menyerukan Islam amar nahi mungkar kemudian diadu domba dan diperlakukan dengan tidak adil. Dan tentu saja ini harus disikapi oleh kaum muslimin, wakil rakyat sebagai representasi dari umat Islam, harus menyerukan, menyampaikan, menyalurkan hingga aspirasi ini bisa bukan hanya suara yang sampai, tapi muncul sebuah kebijakan, satu keputusan yang mengikat hingga tidak berulang kejadian yang sama, kezaliman, ya, kemungkaran, penistaan agama, penistaan syariat Islam dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kami juga menyerukan kejadian ini ada ibrah besar bagi kita untuk semakin cinta, memuliakan, membela, dan berupaya bersama-sama mendakwahkan hingga Al-Quran ini terbumikan dalam kehidupan secara kafah. Sebagaimana firman Allah, ya alladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Pimpinan daerah Persatuan Islam dari Kabupaten Sumedang yang bergabung ke aliansi umat Islam Sumedang. Sebetulnya pada prinsipnya sama dengan rekan-rekan yang lain. Namun kami teringat dengan sebuah hadis. Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, man ro'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, dan di antara salah satu kemungkaran ini adalah pembakaran Al-Quran, maka apa kata Rasul? Fal yughayyir, maka rubahlah. Yang pertama biyadihi, dengan kekuasaan. Karena kami yang hadir di kesempatan ini tidak punya kekuasaan, maka kami datang menjumpai wakil kami, anggota dewan yang mempunyai kekuasaan. Kami hanya bisa menyampaikan, menolak kemungkaran ini melalui lisan. Tapi beginilah kalau melalui lisan. Yang paling berpengaruh itu adalah dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Maka mohon, kami sebagai warga Sumedang memohon dan berharap kepada wakil kami yang duduk di anggota dewan untuk menyampaikan tuntutan-tuntutan kami ini kepada yang dewan yang lebih atasnya, supaya menunjukkan taringnya, menunjukkan tajinya bahwa Indonesia itu mayoritas umat Islam loh. Statement Indonesia ini ditunggu oleh dunia. Kenapa? Karena merupakan perwujudan daripada umat Islam. Maka untuk itu saya mendesak kepada anggota dewan
tolonglah sampaikan aspirasi kami ini agar khususnya warga Sumedang, Muslim Sumedang juga umumnya di dunia merasa tentram, merasa aman. Kalau tadi dikatakan bahwasanya kalau perlu kita putuskan hubungan diplomatik, bukan hanya dengan Swedia saja, dengan negara-negara yang memang juga mendukung terhadap perbuatan Rasmus Paludan. Bahkan kalau bisa desak negara Swedia, negaranya loh, untuk meminta maaf kepada umat Islam di dunia dan berjanji mereka tidak akan pernah mengulangi lagi perbuatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari Majelis Taklim di Sumedang, kebetulan Bapak bisa lihat sendiri, saya bawa banyak ibu-ibu ke sini. Kenapa kemudian kami tergerak dan terketuk untuk hadir di sini? Karena kalau bapak-bapak ketahui bersama, terutama Bapak Dewan yang terhormat, aktivitas kami itu untuk mengharapkan anak yang solih dan solihah itu tiap ba'da subuh sampai dan juga ba'da maghrib kami mengejarkan Pak satu persatu huruf-huruf yang ada di Al-Quran untuk dihafal oleh anak-anak kami dan juga untuk diemban, bukan hanya dihafal tapi kemudian dijaga Al-Quran tersebut agar bersemayam di dalam tubuhnya, dan kepribadian anak-anak kami adalah kepribadian Al-Quran. Seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa bayangkan di sini bagaimana kesulitan kami untuk mengajarkan Al-Quran dari huruf ke huruf. Bapak-bapak bisa merasakan menghafal An-Naba saja sulitnya seperti apa, dan anak-anak dari umur 5 tahun, 7 tahun sudah bisa menghafal 1 juz, 2 juz gitu ya. Tapi kami tidak berhenti di situ. Kami mengharapkan mereka bersaksiah Islamiyah, memiliki kepribadian Islam seperti itu, sehingga mereka kemudian kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, yang menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan hanya untuk juara MTQ, juga bukan untuk bisa masuk fakultas-fakultas yang bergengsi karena hafalannya, bukan demi materi, tapi demi izah Islam, demi kejayaan Islam, demi tegaknya aturan Islam di muka bumi ini. Di sinilah kemudian terus terang kami kaum ibu tidak punya wewenang, tidak punya kuasa, tidak punya kekuatan untuk menjaga lagi Al-Quran kepada anak-anak kami harus seperti apa lagi begitu. Kalau kemudian para penista ini dibiarkan begitu saja tanpa ada tindak lanjut secara hukum ataukah secara jelas begitu yang mencontohkan kepada anak-anak kami bahwa Al-Quran ini memang seharusnya sudah dijaga seperti itu. Nah, disinilah kami kemudian minta agar bapak-bapak anggota dewan yang terhormat di sini mampu menjadi contoh. Akan saya ceritakan bagaimana seorang pemimpin yang sebenarnya dalam menjaga Al-Quran. Saya tunggu Pak aksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Abu Sohwa dari pimpinan Majelis Cahaya Al-Quran Jatinangor. Saya hanya ingin mengingatkan kepada para pemimpin anggota dewan, pada saat Anda menjadi pejabat, Anda disumpah di bawah Al-Quran. Itu ingat ya, bahwa Anda disumpah pada saat menjadi seorang pemimpin, Anda disumpah di bawah Al-Quran. Dan ingatlah, setiap pemimpin akan dihisab di hadapan Allah SWT nanti di akhirat. Lalu bagaimana Anda bisa menjawab pertanyaan dari Allah SWT di yaumil akhir nanti, pada saat Al-Quran dibakar? Apa sikap Anda di dunia? Bagaimana jawaban Anda? Bagaimana tindakan Anda pada saat Al-Quran diinjak-injak, dibakar oleh orang-orang kafir, dan banyak umat Islam yang menuntut terhadap para pemimpinnya supaya tidak diam saja? Harus ada aksi, harus ada amal dari para pemimpin. Itu yang pertama.
Bagaimana jawaban Anda pada saat bertemu dengan Allah, melihat Al-Quran dibakar oleh orang-orang kafir yang tujuannya adalah menghinakan Islam, menghinakan umat Islam. Terus yang kedua, bagaimana jawaban para pemimpin pada saat Al-Quran, ajarannya, aturannya diinjak-injak, dicampakkan. Bukankah Al-Quran itu sebagai hudal linnas? Bukankah Al-Quran sebagai imam kita? Bukankah Al-Quran itu sebagai undang-undang kita? Tapi kenapa di negeri yang mayoritas muslim ini, yang mereka para pemimpinnya disumpah dengan Al-Quran, tapi tidak mau mengamalkan Al-Quran, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai undang-undang mereka? Apakah mereka tidak yakin bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah? Apakah mereka tidak yakin bahwa kalau mereka mengamalkan Al-Quran, maka negeri ini akan menjadi negeri yang penuh dengan keberkahan? Tapi anehnya, para pemimpin ini justru malah memilih undang-undang dari Belanda, memilih bikin undang-undang sendiri. Padahal Al-Quran itu sudah sempurna. Rasulullah sudah memberikan contoh yang teladan dengan terbaik. Kenapa kita masih mencari-cari yang lain? Bagaimana jawaban Anda nanti di hadapan Allah SWT pada saat melihat Al-Quran tidak diterapkan di negeri kita yang mayoritas muslim? Saya hanya mengingatkan itu saja. Anda disumpah dengan Al-Quran, dan ingatlah nanti Al-Quran akan bertanya kepada Anda. Kalau nanti di akhirat Al-Quran itu akan menjadi imam kita, membimbing kita menuju surga, ataukah justru sebaliknya, Al-Quran akan mendorong kita ke dalam neraka? Kami sebagai wakil bapak-bapak hanya bisa menyampaikan ini melalui tadi pabilisani ke tingkat yang lebih tinggi. Insya Allah apa yang menjadi tuntutan ini akan kita dorong dan sepakat menjadi tuntutan bersama agar pemerintah Indonesia memberikan hukuman atau memberikan penekanan kepada pemerintah yang sekarang melakukan pemerintah Swedia untuk bisa menghukumi Ramos Palu dan Piri. Itu yang dari saya. Terima kasih. Jadi lanjut. Ya, baik. Umi mau menambahkan? Silakan. Saya sebagai anggota legislatif mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sangat mengapresiasi yang luar biasa kepada semua yang ikut pada aksi kali ini. Mungkin itu kata Bapak, kita telat ketika harus dijewer dulu oleh masyarakat. Kita baru ingat secara pribadi, mungkin secara personal semuanya saya sangat bersedih dan kami sangat bersedih pun mungkin, tapi secara lembaga kita belum bersama-sama ya Pak Dodi ya. Dan diingatkan oleh semuanya bahwa memang kita betul harus bersatu. Mudah-mudahan yang aksi pada kesempatan kali ini benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga nanti akan kami laporkan kepada pimpinan kami, pimpinan DPRD, sehingga ini mengeluarkan ya Bupati nanti saya sampaikan. Sehingga pimpinan negara juga mengeluarkan kebijakan, terutama tadi himbauan supaya Forkopimda membuat video langsung untuk melakukan pengecaman terhadap tindakan yang dilakukan oleh senator saja ini. Itu diberikan. Terima kasih. Mohon maaf atas penerimaannya. Untuk selanjutnya kita sama-sama ke bawah untuk menyampaikan tuntutan, membacakan tuntutan ini di depan audiens. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sangat menyakiti hati saya. Kemarin saya sekarang lagi belajar menghafal Al-Quran, tapi di saat seperti ini ada yang berani membakar Al-Quran, itu sangat menyakiti hati saya. Dan saya hari ini akan membela Al-Quran, apapun wahkana saya sekalipun yang harus menjadi taruhannya. Alhamdulillah, melengkapi ikhtiar menunaikan kewajiban amar ma'ruf munkar. Selain kita berkumpul di sini, Al-Fakir bersama dengan alim ulama, tokoh masyarakat dari berbagai komponen, elemen organisasi lembaga yang ada di Aliansi Umat Islam Sumedang telah juga menyampaikan aspirasi dan pernyataan sikap di ruang Dewan yang terhormat. Dan insya Allah nampaknya bagi Al-Fakir sendiri ini adalah satu kewajiban yang maksimal bisa dilakukan sebagai pribadi, sebagai bagian dari tokoh, alim ulama dan pimpinan kaum muslimin. Ketika Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala memberitakan kita amar ma'ruf nahi munkar, kemungkaran apa lagi yang lebih besar daripada dibakarnya Al-Quran? Ini kemungkaran yang luar biasa. Dan ketika Al-Quran ini dibakar, dibenarkan, dibiarkan, bahkan dibela sesama para penista. Sementara kita, apakah hanya diam saja? Na'udzubillah min dzalik. Karena kita punya iman, maka keimanan kita tunjukkan. Bukan hanya dengan hati, kita bisa dengan lisan. Dan hari ini, ya Allah, saksikanlah kami telah melaksanakan amar nahi munkar dengan sebisa yang kami mampu. Kami telah menyampaikan dengan lisan. Takbir, Allahu Akbar. Sambung lisan, kami telah membuat tulisan pernyataan sikap. Dan tadi telah disampaikan, dan pada kesempatan ini kami mohon kesediaan sebagai wakil dari pimpinan pemerintah daerah dan jajaran DPRD Kota Sumedang, kami akan menyerahkan dan atas kesediaannya beliau nanti akan membacakan. Untuk itu kami haturkan jazakallah kepada Bapak yang telah hadir di sini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kepada kita semuanya. Dan Anda sekalian menjadi saksi bahwa Al-Fakir dan kita semua telah menunaikan kewajiban dari Allah dan Rasulnya melaksanakan amal nahi munkar dengan yang maksimal kita bisa dengan lisan. Semoga pernyataan sikap ini akan dilanjutkan dengan pernyataan sikap pemerintah daerah dan dilanjutkan ke pemerintah pusat dengan tindakan-tindakan yang betul-betul bisa dilaksanakan amal nahi munkar dengan tangan, dengan kekuasaan, hingga kemungkaran bisa diangkat hingga izalatul munkar, bukan hanya terhenti tapi tidak akan terulang kembali. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sampaikan pernyataan sikap atas nama umat Islam, wabil khusus yang hadir di aksi ini, Aliansi Umat Islam Sumedang. Tafadhol, jazakallahu khairan. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para alim ulama dan semuanya yang saya hormati, pada sore ini kami dari Komisi 1 dan Komisi 3 mendapat mandat dari kedua DPRD untuk menerima audiensi Bapak Ibu semua di dalam menyampaikan sikapnya. Alhamdulillah, audiensi tadi telah diterima dan hari ini saya atas nama Ketua DPRD akan membacakan pernyataan sikap dari saudara-saudaraku semuanya. Aliansi Umat Islam Sumedang, pernyataan sikap. Aksi Aliansi Umat Islam Sumedang bela Al-Quran terkait dengan berulangnya pembakaran Al-Quran di Swedia, Belanda, dan Denmark. Aksi pembakaran Al-Quran kembali terjadi lagi pada demonstrasi Sabtu 21 bulan 1 tahun 2023 lalu. Seorang politisi anti-imigran bernama Rasmus Paludan laknatullah membakar Al-Quran di dekat kedutaan besar Turki di kota Stockholm, Swedia. Paludan merupakan pimpinan partai Stamkos garis keras sayap kanan Denmark. Selanjutnya, pada hari Minggu
tanggal 22 bulan 1 tahun 2003 terjadi pembakaran Al-Quran politisi Belanda Edwin Wigensel laknatullah di depan gedung parlemen di Den Haag, Belanda. Aksi jahat itu kembali dilakukan Paludan dengan membakar Al-Quran di depan Masjid Nuremberg, Copenhagen, Denmark pada Jumat 27 bulan 1 tahun 2023. Aksi yang sama sudah dilakukan oleh Paludan dan sejenisnya pada tahun 2020 dan 2019. Masyarakat Muslim sedunia mengutuk keras aksi jahat tersebut dan menuntut agar para pelakunya dihukum dengan hukum setimpal. Bahkan secara syariat Islam dihukum mati karena kesengajaan yang berulang kali melecehkan Al-Quran, Islam, dan kaum muslimin. Di satu sisi, para pemimpin negara tempat pembakaran itu membiarkan kejadian tersebut dengan dalih kebebasan berpendapat yang diklaim dijamin dalam demokrasi. Berkait dengan hal tersebut, Aliansi Umat Islam Sumedang (AUSIS) menyatakan sikap. Pertama, mengutuk keras terus berulangnya pembakaran Al-Quran di ketiga negara Swedia, Belanda, dan Denmark. Kedua, menuntut hukuman mati bagi pembakar Al-Quran sesuai dengan ketentuan syariat Islam karena perbuatan itu adalah bagian dari penghinaan dan pelecehan terhadap kitab suci umat Islam yang disengaja dan direncanakan secara berulang-ulang oleh para pelakunya. Ketiga, menuntut pemerintah dan DPRD Kabupaten Sumedang mendorong pemerintah Indonesia agar mengusir duta besar Swedia, Denmark, Belanda, dan memutuskan hubungan diplomatik dengan ketiga negara tersebut karena senantiasa membiarkan tindakan pembakaran Al-Quran. Keempat, menyerukan para penguasa Muslim untuk memuliakan Al-Quran dengan cara menerapkannya secara totalitas atau kafah, tidak melecehkan dan mengabaikan Al-Quran dalam bentuk menerapkan hukum-hukum jahiliyah dalam kerangka sistem demokrasi. Campakkan demokrasi kapitalistik karena sesungguhnya kebebasan berpendapat dalam demokrasi adalah ilusi. Pernyataan sikap yang kelima adalah menyerukan kepada seluruh komponen umat Islam untuk meninggikan Al-Quran dan menegakkan Islam yang kafah dalam bingkai khilafah. Karena inilah jalan kemuliaan yang hakiki yang merupakan bukti kecintaan kita kepada Al-Quran dan Islam. Khilafah inilah yang akan menjadi pelindung hakiki umat Islam dalam menghadapi berbagai permasalahan terjadi, sebagaimana diteladankan baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sumedang 12 Rajab 1444 Hijriah, Aliansi Umat Islam Sumedang, AUSIS. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak Ibu semua, para ulama yang saya hormati, itu aliansi yang kami terima. Insya Allah kami dari DPRD dan pemerintah daerah, karena tadi ini adalah menjadi dorongan untuk menjadi kebijakan pemerintah pusat, sehingga kami DPRD hanya tadi Pak Ilham Yastati Mabilisani hanya berbentuk lisan yang kami sampaikan kepada pemerintah pusat agar menjadi kebijakan pusat untuk melakukan penekanan kepada pemerintah Swedia, Belanda, dan Denmark untuk bisa mengutuk pelaku pembakaran Al-Quran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insya Allah akan melindungi kita. Amin. Allah SWT akan meridhoi kita di dalam perjuangan ini. Amin. Dan ini adalah satu tanda kecintaan kita Islam terhadap Al-Quran dan Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua akan bersama-sama dengan Rasulullah nanti menyaksikan dan menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim untuk mempertanggungjawabkan kehidupan ini. Untuk mempertanggungjawabkan nikmat yang kita miliki ini, bahwa kita adalah berjuang untuk Islam,
dan tegaknya khilafah. Sekian. Mohon maaf yang dimaksud adalah saya Dudi Supardi, mohon maaf apabila di dalam penerimaannya kurang memenuhi apa yang saya, tapi insya Allah ini adalah menjadi komitmen dan perjuangan bersama untuk disampaikan ke pemerintahan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Ya Allah ya Rabbana ya dzal jalali wal ikram. Bertaubat kami kepadamu ya Rabb. Jangan sampai kami termasuk orang-orang yang justru melalaikan Al-Quran ya Allah. Ya Allah ya dzal jalali wal ikram, ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya dzal jalali wal ikram, kami bermunajat sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW memohon kepadamu ya Allah. Siapapun di antara hamba-hambamu yang diberikan amanah untuk mengurus umat ini, kemudian mereka mengurus dengan sebaik-baiknya, dengan menerapkan hukum-hukum Al-Quran, dengan mengatur rakyat dengan Al-Quran, maka muliakanlah mereka sebagaimana Engkau muliakan Al-Quran ya Allah. Jagalah mereka sebagaimana Engkau jaga Al-Quran ya Allah. Ya Allah, tapi siapapun di antara hamba-hambamu ini yang dijadikan pemimpin kami, pengurus umat ini, yang justru mengurus umat ini dengan kezaliman, dengan mencampakkan Al-Quran, dengan meninggalkan Al-Quran, ya Allah, kami serahkan urusannya kepadamu ya Rabb. Engkau yang maha mengetahui ya Allah. Ya Allah, muliakanlah orang-orang yang memuliakan Al-Quran, hinakanlah sehina-hinanya orang yang menghinakan Al-Quran, dan jadikanlah kami semua termasuk hamba-hambamu yang istiqamah memuliakan Al-Quran dengan menerapkan syariatku secara kafah di bawah naungan institusi khilafah alamin hajjin nubuwah sebagaimana yang telah dijanjikan olehmu dan dikabarkan oleh baginda Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa alikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad dini wa a'da'al muslimin. Allahumma arhamna bi ayatil qur'aniyah, Allahumma arhamna bi syafaati rasulillah, Allahumma arhamna bi iqamatil khilafati ala min hajjin nubuwah, nu'izzul islam biha wa ahla wa nudhillu kufra biha wa ahla, fa innaka la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabati du'a bil barakatil Qur'anil Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah rangkaian kegiatan aksi damai mengecam segala bentuk penghinaan terhadap Al-Quran. Untuk itu dimohon kepada para peserta untuk menyiapkan langkah dakwah umat dan mulia takkan kalah sepanjang masa. Panji Rasulullah gelorakan jiwa, hadapi makar kaum hina. Giroh jihad tak akan padam, walau musuh kokoh menghadang. Al-Liwa Allah yang hiasi angkasa, tebarkan semangat syuhada. Berkibarlah
bendera putih warisan Rasulullah, lambang persatuan seluruh umat Islam dalam naungan khilafah. Berkibarlah arwah panji hitam perjuangan Rasulullah, entarkan musuh, gelorakan jihad, jihad fisabilillah.